Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel ini. Bagi yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like dan tekan tombol subscribe. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, dan tetap dukung terus channel ini untuk bisa berkembang. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita yang disampaikan oleh Bapak Erwin. Jadi teman-teman, di sini saya mendapatkan beberapa poin ya sebelum kejadian tersebut. Jadi Pak Dr. Wisnu ini sebelum Lebaran itu mengajak Bapak Erwin untuk pergi memancing melalui pesan WA. Tapi Pak Erwin menolak karena suasana Lebaran. Setelah itu Pak Dokter kembali mengajak Pak Erwin ini untuk yang kedua kalinya. Pak Erwin masih menolak untuk tidak turun memancing. Nah, selang beberapa hari kemudian kembali Pak Dokter melalui pesan WA mengajak, tapi tetap tidak bisa. Dan Pak Erwin juga menanyakan soal sampan yang biasa dipakai oleh beliau. Ternyata sudah ada yang booking juga. Akhirnya gagal ya untuk yang kesekian kalinya. Tapi Pak Dokter tidak merasa lelah ya, tidak merasa capek mengajak Pak Erwin. Seharusnya ya mungkin bagi kita kan merasa bosen ya untuk ngajak, aduh kenapa sih kok kan begitu ya biasanya ya. Tapi Pak Dokter ini nggak seperti itu. Kemudian Pak Dokter kembali ngechat WA Pak Erwin. Waktu itu sebelum malam Lebaran ketupat, Pak Dokter kembali mengajak Pak Erwin. Kemudian Pak Erwin tanya untuk kesiapan perahunya yang akan dipakai. Tapi ternyata yang biasa dipakai Pak Erwin ini tidak bisa karena sudah di booking sama orang lain. Kemudian Pak Erwin tanya nih ke Pak Amin. Pak Amin bisa berangkat, tapi perahunya kecil, tidak seperti yang biasa kita pakai. Nah, Pak Dokter ini mengatakan, ya enggak apa-apa, saya tahu kok perahu itu sering lewat di Rumpon, katanya ya. Rumpon itu ya nama tempatnya. Nah, dia tidak mempermasalahkan perahu yang akan dipakai, mau kecil, mau besar, mau sedang, yang penting bisa berangkat mancing gitu ya. Nah, jadi dari deretan ajakan Pak Dr. Wisnu ini 3 kali mengajak gagal. Akhirnya di hari yang terakhir Pak Dokter berhasil mengajak Pak Erwin untuk berangkat pergi memancing ya. Jadi penolakan itu dengan dengan alasan yang memang mendasar ya, karena situasi yang masih dalam suasana Lebaran ya, tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar rumah ya. Nah, ini mungkin bisa disimpulkan ya dari kegagalan Pak Dr. Wisnu yang mengajak Pak Erwin. Menurut teman-teman, apakah itu sebuah tanda atau isyarat supaya tidak pergi begitu ya? Karena dari pertama diajak itu tidak bisa berangkat sampai keempat kali ya kalau tidak salah ya. Tapi yang keempat kalinya itu pun itu Pak Erwin menunda keberangkatannya, yang biasanya jam 6 harus sudah persiapan di lokasi, tapi Pak Erwin minta ditunda sampai siang. Jadi ditunda sampai siang teman-teman, supaya tidak berangkat pagi. Jadi ketika di perjalanan Pak Erwin ini berhenti untuk menelpon Pak Dokter. Kemudian ditelepon, ternyata Pak Dr. Wisnu ini sudah berada di salah satu perempatan yang ada di Selong Belanak. Nah, akhirnya Pak Erwin berangkat menuju ke sana. Kemudian dibawalah Pak Dr. Wisnu ke rumahnya Pak Amin untuk persiapan. Kemudian mereka beli minyak, beli bensin lah, beli bahan bakar gitu. Kemudian baru mereka berangkat. Dan pas saat sudah sampai di lokasi, ternyata saat mancing teman-teman, ikannya tidak ada yang mau makan gitu. Ikannya kok sepi gitu ya. Cuman yang dapat mancing itu Pak Amin ya, kapten itu. Dia dapat mancing berapa ekor, kalau tidak salah 3 ekor. Itu katanya sempat didokumentasikan sama Pak Amin di handphonenya. Jadi teman-teman, ketika mancing pun itu tidak dapat ikan teman-teman. Jadi seolah-olah laut itu memberikan isyarat lebih baik pulang karena tidak ada ikan, seolah-olah seperti itu ya. Tapi mereka mencari tempat yang lain lagi. Akhirnya mereka pindah. Nah, begitu pindah, disitulah terjadi peristiwa tersebut. Jadi di situ dia mulai ada angin yang kencang ya, terus ada ombaknya yang begitu besar. Ada yang paling besar itu katanya Pak Erwin itu sampai 3 kali diterjang, sehingga perahu yang mereka tumpangi itu terbalik, sehingga Pak Erwin ini panik karena kondisi yang seperti itu.
dan dia tidak sempat memikirkan apa-apa. Dia cuman bisa mendengar secara samar-samar kata dari Pak Kaptennya itu mengatakan jangan tinggalkan perahu begitu katanya. Dan Pak Dokter ini sudah memakai box untuk menyelamatkan diri. Dari cerita Pak Erwin ini, apakah itu adalah tanda-tanda supaya mereka tidak berangkat untuk pergi memancing? Mulai dari awal ditolak, kemudian pas mau berangkat itu pun waktunya ditunda. Terus ketika sampai memakai tempat lokasi pemancingan itu ikannya juga pada sepi. Jadi teman-teman, seolah-olah ini adalah sebuah isyarat yang mengatakan bahwa kalian jangan memancing, kalian jangan pergi memancing lah untuk saat ini. Karena apa? Mungkin karena akan adanya sesuatu ya, adanya bahaya yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita tahu. Tapi Allahu a'lam, yang namanya hobi kadang-kadang apapun yang akan terjadi sanggup kita lalui ya. Ya mudah-mudahan kisah dari Pak Dr. Wisnu ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan semoga keluarga Pak Dr. Wisnu bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, dan mudah-mudahan apapun usaha dalam pencarian ini semoga mendapatkan hasil yang baik. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silahkan share video ini jika bermanfaat, dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video berikutnya.